Frustasi dari bahasa Latin frustario adalah perasaan kecewa atau jengkel akibat terhalang dalam mencapai tujuannya. Semakin penting tujuannya, semakin besar frustasi yang dirasakan. Rasa frustasi bisa menjurus ke stres. Frustasi dapat berasal dari dalam internal atau dari luar eksternal seorang yang mengalaminya. Sumber yang berasal dari dalam termasuk kekurangan diri sendiri, seperti kekurangan rasa percaya diri atau ketakutan pada situasi kekurangannya. Rasa percaya diri atau kekurangan pada situasi sosial yang menghalangi mencapai tujuan. Jenis-jenis frustasi. Ada beberapa jenis frustasi antara lain. 1. Frustasi pribadi, yaitu frustasi yang tumbuh dari ketidakpuasan seseorang dalam mencapai tujuan. Bisa juga akibat dari kekurangan seseorang. Bisa juga diakibatkan karena adanya perbedaan antar tingkatan aspirasi dengan tingkat kemampuannya. Misalnya, inteligensi yang rendah, kekurangan kekuatan jasmani, atau kekurangan handicap, atau aspek-aspek yang lain. Yang kedua, ada frustasi lingkungan. Adalah frustasi yang disebabkan oleh halangan atau rintangan yang terdapat dalam lingkungannya, seperti kekurangan uang dan kekurangan fisik. Misalnya seseorang dipenjara di lembaga permasyarakatan atau LP. Tentang faktor frustasi di dunia pekerjaan. Apa aja sih faktor-faktor yang membuat frustasi di dalam dunia pekerjaan? Tumpukan dari pekerjaan. Jadi tumpukan datangnya tugas-tugas baru di saat tugas lainnya belum rampung, tetap belum kelar. Itu faktor yang kedua di sini, tak bisa menahan emosi. Orang yang tidak bisa menahan emosi itu emosinya itu tinggi. Jadi kita salah sedikit kita diemosi. Yang ketiga itu ada konflik dengan rekan kerja. Tidak cocokan dalam pekerja inilah yang akan menimbulkan stres atau konflik. Faktor 4, notifikasi di luar jam kantor ya. Misalkan di malam hari nih, hari libur atau bahkan saat sedang berlibur ya kita ya. Berisi tentang hal yang penting. Jangan salah. Hal kecil ini bisa merusak mood, bahkan memicu stres atau lingkungan pekerjaan juga itu bisa menyebabkan frustasi sebab adanya tekanan yang tidak sesuai dengan kapasitas dari karyawan. Memang terbukti dapat menimbulkan stres di kantor. Jadi lingkungan kita juga ya, ataupun atasan atau staf-staf kita atau teman kita ya, rekan-rekan kerja yang tidak membuat kita tidak nyaman untuk bekerja di sini. Selanjutnya ada reaksi dalam frustasi. Ada berbagai macam reaksi dalam frustasi. Yang pertama, agresi atau marah-marah. Yang kedua, bertindak secara eksplosif, biasanya dengan ucapan. Yang ketiga, bersifat tertutup. Reaksi ini seperti melamun atau bengong. Keempat, perasaan tidak berdaya. Itu seperti patah hati dan menderita sakit. Yang kelima, kemunduran. Ini bersifat kekanak-kanakan, contohnya menghisap jempol ibu jari. Yang keenam, penekanan, seperti kekesalan ke dalam alam bawah sadar. Yang ketujuh, proyeksi atau melemparkan kesalahan pada orang lain. Yang kedelapan itu, rasionalisasi, seperti menutup kesalahan yang telah diperbuat. Cara menghilangkan frustasi: menenangkan diri dengan bernafas dalam-dalam. Setelah Anda dapat berpikir jernih, berfokuslah pada apa yang menjadi penyebab Anda mengalami frustasi. Kemudian, identifikasi masalah yang ada dengan jelas. Berpikir positif ketika Anda mengalami kegagalan yang berujung pada frustasi. Anda yakinkan diri bahwa masalah akan berlalu. Mengingat apa yang telah Anda raih hingga saat ini dapat memotivasi Anda untuk bersemangat kembali ketika mengalami frustasi. Ingat-ingat lagi bahwa Anda mampu mengatasi hambatan dan masalah pada situasi sebelumnya. Yang keenam, sibukkan diri dengan melakukan hal yang menyenangkan. Tahapan stres dikemukakan yaitu yang pertama, stres tingkat pertama. Tahap ini merupakan tingkat stres yang paling ringan. Dan dua, stres tingkat kedua. Dalam tahapan ini dampak stres yang menyenangkan sudah mulai hilang. Ketiga, stres tingkat ketiga. Tahapan ini keluhan keletihan mulai tampak disertai dengan gejala-gejala. Yang keempat, tahapan ini menunjukkan pada keadaan yang lebih buruk. Dengan tingkat kelima, tahapan ini lebih mendalam dari
pada tahapan keempat, yaitu keletihan yang dalam pekerjaan sederhana saja kurang mampu dikerjakan. Gangguan stres tingkat ke-6, tahapan ini merupakan keadaan gawat darurat tidak. Faktor penyebab stres di kantor. Yang pertama, atasan yang penuntut. Dalam pekerjaan terdapat banyak jenis atasan. Pada dasarnya atasan akan bersikap dan berperilaku seperti apapun untuk meningkatkan kinerja yang sempurna dari perusahaan. Yang kedua, ada konflik dengan rekan kerja. Di mayoritas kantor, Anda ditempatkan di mana seharusnya berada. Artinya, perusahaan menempatkan Anda untuk bekerja sama dengan orang yang tepat. Namun, hal ini tidak selamanya terjadi. Kemungkinan buruk adalah Anda mendapat rekan kerja yang tidak cocok. Yang ketiga, beban kerja. Perampingan jumlah karyawan yang sering dipilih perusahaan sebagai cara untuk menghemat pengeluaran perusahaan. Namun, ternyata hal ini tidak selamanya berdampak baik untuk perusahaan, khususnya karyawan itu sendiri. Yang keempat, ada perasaan takut kehilangan pekerjaan. Yang kelima, kurangnya komunikasi. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari stres di tempat kerja. Stres berat di tempat kerja dapat terjadi karena berbagai tekanan, mulai dari situasi hingga lingkungan kerja yang tidak mendukung. Jika dibiarkan, selain mempengaruhi kondisi mental, stres juga dapat mempengaruhi kesehatan Anda. Saya sebutkan ulangi beberapa penyebab seseorang mengalami stres berat di tempat kerja, yang mungkin tadi sempat disinggung di awal. Yaitu yang pertama ada beban kerja yang terlalu berat atau banyak, tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai atau melebihi kemampuan kita, gaji yang rendah, menguasai bidang pekerjaan yang tidak digeluti, tidak mendapat apresiasi dari atasan. Yang sering terjadi itu adalah terlalu perfeksionis. Kita memaksakan untuk se-perfect mungkin, itu bisa membuat kita stres dalam dunia kerja. Stres kerja memang umum terjadi, namun bukan berarti Anda boleh mengabaikan gejala yang muncul akibat stres. Jika tidak tertangani dengan baik, stres dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan. Oke, jadi sekarang saya akan menyebutkan beberapa dampak stres di tempat kerja, yaitu beberapa dampak yang ditimbulkan dari stres di tempat kerja. Dalam jangka pendek, stres kerja dapat menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, kelelahan, mual, dan muntah-muntah. Dan dalam jangka panjang, stres berat di tempat kerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang pertama itu ada migrain. Stres dapat menyebabkan otot menjadi tegang. Dalam jangka panjang, ketegangan otot dapat menyebabkan migrain dan nyeri kronis lainnya yang disebabkan dari migrain. Dan yang kedua, tekanan darah tinggi. Saat stres, kadar hormon kortisol dalam tubuh akan mengalami peningkatan. Peningkatan kadar hormon kortisol tidak hanya dapat menyebabkan sakit kepala, tapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini menimbulkan orang tuh jadi sering marah-marah ketika stres. Yang ketiga ada diabetes. Dalam jangka panjang, stres yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit diabetes. Hal ini berkaitan dengan kenaikan kadar gula darah saat stres, baik karena pengaruh hormon stres maupun karena perubahan pola hidup akibat stres. Dan di nomor 4 itu ada depresi. Bila dibiarkan, stres berat di tempat kerja dapat mengganggu kesehatan mental. Kondisi inilah yang membuat Anda jadi lebih beresiko mengalami depresi. Stres berat atau lonjakan emosi yang ekstrim juga diketahui bisa menyebabkan sindrom patah hati, yaitu sebuah kelainan otot dan fungsi jantung yang ditandai dengan nyeri dada dan sesak napas. Perbedaan antara frustasi dan stres adalah frustasi adalah kekecewaan akibat terhalangnya pencapaian tujuan. Sedangkan stres adalah tekanan kejiwaan, reaksi normal fisik dan psikologi dalam rangka pelepasan hormon untuk memberikan tenaga atau energi pada tubuh untuk bertindak menghadapi situasi, tekanan, keadaan, dan tuntutan. Dan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya yaitu frustasi merupakan suatu keadaan ketegangan yang tak menyenangkan, dipenuhi perasaan dan aktivitas simpatitas yang semakin meninggi, yang disebabkan oleh rintangan dan hambatan. Frustasi dapat berasal dari dalam atau internal, atau dari luar diri eksternal seseorang yang mengalaminya. Frustasi bisa menimbulkan dua kelompok, diantaranya bisa menimbulkan situasi yang menguntungkan positif dan sebaliknya juga mengakibatkan timbulnya situasi yang destruktif, merusak. Pada dasarnya, stres adalah sebuah bentuk ketegangan baik fisik maupun mental. Sumber stres disebut dengan stresor dan ketegangan yang diakibatkan karena stres disebut strain. Sekian.